engkau kadang merasakan berhajatnya engkau kepada Allah. Itu waktu yang paling jahat yang ada pada kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Wa aswa'u awqatika waqtun yagibu fihi faqruk wa zillatuk. Sedangkan sejahat-jahat waktu engkau adalah waktu yang hilang pada waktu itu kefakiran engkau dan kehinaan engkau. Waktu yang dimana kita kadang merasakan fakir, waktu dimana kita kadang merasakan hina, itulah paling jahat waktu kita. Walaupun sedang salat, walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang bersalawat, tapi kalau hati kita saat itu merasa kita kaya, hati kita merasa mulia, nah maka baca Quran, salawat hilang tanpa ada maknanya. Waktu yang paling jahat yang ada pada engkau adalah waktu di mana engkau tidak merasakan kefakiran engkau kepada Allah. Waktu di mana engkau kadang merasakan berhajatnya engkau kepada Allah. Itu waktu yang paling jahat yang ada pada kita. Contohnya, keanistagonaita, seperti engkau merasakan kaya. Nah, hati kita ini kadang-kadang ada merasa kaya, merasa kada perlu siapa-siapa. Saat itu waktu yang paling buruk bagi kita. Andai kata kita mati saat itu, mati dalam su'ul khatimah. Waktu di mana wastakbarta, engkau merasa besar diri engkau. Wastaksarta, engkau merasa banyak. Wasta'zazta, engkau merasa mulia. Nah, itu waktu yang paling buruk yang ada pada diri kita. Waktu yang paling jahat. Kenapa waktu itu dikatakan waktu yang paling jahat? Li'annaka hina idin ba'idun anillahi ta'ala, ba'idun an rahmatihi wa aunihi wa hidayatihi wa taufiqih. Karena engkau pada waktu engkau merasa mulia, pada waktu engkau merasa besar, pada waktu engkau merasa terhormat, pada waktu itu engkau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah, taufik dan pertolongan Allah saat itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, selagi aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang merasa dirinya besar di muka bumi ini dengan tidak benar. Nah, jadi di waktu kita merasa bahwa diri kita ini besar, kita dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya, sehingga kita kadang melihat kalau kita tuh baca ramin, di balik ceraminnya kelihatan lagi, kada kelihatan lagi. Nah, begitulah orang-orang yang merasa dirinya besar itu ditutup Allah, ayat-ayat Allah. Kada bisa mengiktibar tentang kejadian-kejadian alam. Kada bisa merasakan khusyuk dalam sembahyangnya. Kenapa? Karena dipaling Allah ayat-ayatnya daripadanya. Nah, di waktu kita merasa besar, merasa mulia, merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, merasa bujur, tertutup rahmat Allah kepada kita. Firman Allah Ta'ala dari sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa qala ta'ala, wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat, ujar Tuhan, pada waktu hari Hunain, peperangan Hunain, ketika menakjubkan akan kalian banyaknya pasukan, ternyata tidak berarti apa-apa.
Dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 12.000 pasukan. 12.000 waktu menghadapi tentara Hunain. Sehingga ada sahabat yang berkata, lan nuglabal yaum, kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini. Nah, ini sudah merasa kuat, merasa banyak pasukannya. Begitu datang ke Hunain, yang 12.000 ini tidak berdaya, lari kucang kacir. Nah, Allah mengingatkan, wa yauma Hunain, ingat ya Tuhan hari Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, ketika menakjubkan akan kalian oleh banyaknya pasukan kalian, falam tughni ankum syai'a, tidak berarti tidak berdaya. Nah, kenapa? Karena Allah kadang memberi pertolongan. Walaupun banyak, kalau kata ditolong Allah. Walaupun berisi dokter pribadi, ubat banyak, kalau kata ditolong Allah, tatap garing. Dokter pribadi 3 diisi. Spesialis dalam ada, jantung ada, itu ada. Tatap orang diranjang nak ada singgarakan. Allah kadang menolong. Nah, jadi di waktu kita merasa besar, waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa kaya, rahmat ditutup oleh Allah kepada orang itu. Namun kita kawani, bakawan lawan orang yang ditutup rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah intinya ibadah. Ibadah itu intinya, sembahyang kewajiban bagi setiap kita. Tetapi kalau sembahyang itu kadang menimbulkan, kadang membuahkan perasaan tadi, maka sembahyang itu belum sampai kepada target yang sebenarnya. Mestinya orang tuh kalau sudah sembahyang mesti merasakan bahwa dirinya itu adalah hina, dirinya itu rendah, dirinya itu kada berdaya. Sembahyang tuh lihati gerak-geriknya, nang boleh dibaca ya Tuhan ini, ikam boleh berduduk macam ini, ikam boleh mengangkat tangan kayak ini, ikam boleh sujud nangka ini, ikam boleh baca salawat nang macam ini. Nah, sebenarnya kita sembahyang itu penuh dengan kehinaan, penuh dengan terpasung, bergerak-gerak kada boleh, batal, bacaan salah, batal. Nah, jadi sembahyang itu pada intinya adalah simbol dari kehinaan manusia. Nah, cuma kalau sembahyang itu kadang menghasilkan perasaan hina dalam diri kita, sembahyang kita belum maksimal ngarannya. Mestinya kita merasa hina dengan sembahyang itu. Karena orang yang selalu diatur itu orang hina. Nanti bos lawan tuannya, lawan budaknya. Ikam mulai jam 8 boleh keluar sampai jam 2. Nah, kan diatur tuh. Ikam boleh pakai pakaian ini, lain pada itu kada boleh. Ikam kada boleh ke rumah ikam kada boleh ke itu, ke ini. Nah, dalam sembahyang itu kita diatur demikian. Sebenarnya itu pelajaran bahwa kita ini sangat hina. Kopiah kada boleh tekan kaning mandak. Berarti sujud didiriakan ditajak maka. Nah. Tasahud tangan diangkat telunjuk. Yang terlalu angkat salah. Nah. Diatur sehalus-halusnya. Sebenarnya kita sangat hina dalam sembahyang itu, sangat hina. Nah, jadi kalau kita sembahyang